kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia materi IPA kelas 7 di kurikulum Merdeka. Apa perbedaan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan di belahan dunia lainnya? Ya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Banyak makhluk hidup khas yang hanya hidup di Indonesia yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hujan hutan tropis, savana pantai, dan padang rumput. Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, misalnya bunga Rafflesia arnoldii, meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, damar, dan lainnya. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyak flora dan fauna khas Indonesia yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia dan bencana alam, seperti penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. Bagaimana kegiatan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya? Konservasi merupakan suatu kegiatan memanajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan tetap dipertahankan dan dilestarikan. Manfaat konservasi dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindunginya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari bencana dahsyat, seperti banjir bandang dan kekeringan. Manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Selain itu, jika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, misalnya dijadikan sebagai tempat ekowisata. Metode konservasi. Secara umum, metode konservasi di lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan ex situ. Metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora maupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada di dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Kawasan yang berfungsi sebagai lokasi konservasi secara in situ antara lain Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Nasional. Tujuan penerapan kawasan konservasi adalah untuk mengurangi risiko kerusakan pada habitat tertentu, sehingga tidak mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna. Spesies yang ingin dilestarikan adalah makhluk hidup yang mempunyai karakteristik unik. Konservasi in situ dilakukan jika jumlah spesies yang akan dilindungi terlalu banyak dan tidak mungkin untuk dipindahkan. Selain itu, ada spesies yang beresiko mati jika dipindahkan dari habitat aslinya, sehingga cara terbaik adalah dengan mengkonservasi di habitat aslinya. Maka dari itu, lingkungan tersebut harus dijadikan sebagai kawasan konservasi. Metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati dilakukan di luar habitat aslinya. Lingkungan konservasi secara ex situ merupakan lingkungan buatan manusia. Konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni, dan apabila ingin mengembalikan fungsinya butuh waktu yang lama. Karakteristik dari habitat buatan adalah wilayahnya tidak terlalu luas dan jumlah populasi yang dikonservasi tidak terlalu banyak. Lokasi pembuatan habitat buatan berdekatan dengan pemukiman manusia, sehingga spesies yang dikonservasi tidak dibiarkan secara liar. Konservasi secara ex situ dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya agar tingkat keberhasilan konservasi tergolong tinggi. Contoh bentuk konservasi ex situ adalah penangkaran dan kebun binatang. Oke, materi kita tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, materi bab 6 sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.